Tahun 2022, dunia digemparkan dengan perang Rusia dan Ukraina. Perang ini pun mengguncang perekonomian dunia dari berbagai sisi, tidak terkecuali sektor pertanian dan pangan. Akibat perang, pasokan gandum global terganggu. Pasalnya, Rusia dan Ukraina adalah produsen gandum terbesar di dunia. Banyak negara teriak kekurangan pasokan gandum, tidak terkecuali Indonesia. Meski gandum bukan pangan utama Indonesia, namun gandum adalah bahan baku tepung terigu yang banyak dipakai untuk pembuatan berbagai macam makanan. Indonesia jauh lebih beruntung dibanding negara-negara lain yang penduduknya biasa makan roti. Meski impor gandum Indonesia besar, tetapi nyatanya perang Rusia-Ukraina tidak terlalu berdampak pada pasokan tepung terigu. Masyarakat pun masih bisa makan roti, gorengan, dan aneka jenis kue lainnya. Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang Januari hingga November 2022, Indonesia telah mengimpor 8,43 juta ton gandum dibandingkan volume impor komoditas pangan strategis lainnya. Volume impor gandum Indonesia menjadi yang terbesar. Tingginya impor gandum Indonesia membuat Presiden Joko Widodo tersentil. Jokowi khawatir ketergantungan Indonesia pada gandum saat krisis pangan global merajalela, membuat harga pangan melonjak. Sebagai langkah antisipasi, Jokowi memerintahkan jajarannya beserta pelaku usaha untuk mengembangkan produksi sorghum di berbagai daerah. Menurut Jokowi, Indonesia harus memiliki banyak alternatif makanan pokok, salah satunya sorghum. Kita ingin banyak alternatif, banyak pilihan-pilihan yang bisa kita kerjakan di negara kita, diversifikasi pangan, alternatif bahan pangan, tidak hanya tergantung pada beras, karena kita memiliki jagung, memiliki sagu, dan juga ini sebetulnya tanaman lama kita. Yang ketiga adalah sorghum, barangnya ini. Tidak hanya gandum yang terdampak perang Rusia-Ukraina, tapi pasokan pupuk pun menjadi momok bagi pertanian Indonesia. Pasokan pupuk tanah air terganggu karena Rusia adalah produsen terbesar bahan baku pupuk, yakni kalium untuk pupuk NPK. Akibat pasokan terganggu, harga pupuk global melonjak. Terpaksa, pemerintah harus memangkas subsidi pupuk untuk menekan beban APBN. Dari 70 komoditas yang disubsidi, kini dipangkas menjadi 9 komoditas saja. Jenis pupuk pun dipangkas, subsidi hanya diperuntukkan bagi pupuk urea dan NPK. Sebelumnya, pupuk jenis SP36, ZA, dan organik juga disubsidi. Pertama adalah mengenai petani penerima atau calon penerima ini atau pengguna pupuk subsidi itu adalah yang menguasai lahan atau mengusahakan lahan untuk pertanian dan dia tentu berkelompok, masuk di dalam kelompok tani yang terdaftar itu maksimal itu 2 hektar. Terus kemudian jenis pupuk yang disubsidi itu hari ini adalah 2 jenis, itu adalah urea dan NPK. Terus kemudian jumlah komoditas itu menjadi hanya 9. Itu ada pewakil karena kenapa itu yang mewakili komoditas strategis, komoditas pokok dan termasuk strategis. Sepanjang tahun 2022, Indonesia juga diramaikan dengan meroketnya harga minyak goreng. Harganya naik hingga 2 kali lipat. Minyak goreng menjadi barang mewah yang tidak terjangkau. Untuk menekan harga minyak goreng, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng. Namun nyatanya kebijakan ini tidak menyelesaikan masalah, justru mendatangkan masalah baru, yakni kelangkaan. Adanya selisih harga membuat pengusaha enggan menjual minyak goreng dengan HET. Rak-rak minyak goreng di toko retail modern kosong. Pembeli gigit jari. Keranjang belanja pun tak terisi. Pedagang pasar tradisional hingga warung-warung juga mengaku tidak menjual minyak goreng murah sesuai program pemerintah. Kalaupun ada, stok minyak goreng harganya masih dibanderol dengan harga yang mahal. Kalau pemirsa ingat, rak-rak ini pernah menjadi sejarah bahwa masyarakat pernah kesulitan mencari minyak goreng, termasuk saya. Ya, rak-rak ini pernah kosong melompong tak tersisa satupun. Di mana itu? Masih menjadi misteri. Akhirnya ini membuat Presiden Joko Widodo geram. Sudah 4 bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan. Namun,
belum efektif. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat. Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah. Bak memancing ikan di air keruh. Polemik minyak goreng ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum pengusaha untuk mencari untung dengan menimbun hingga mengekspor minyak goreng. Namun, berkat kejelian Kejaksaan Agung, mereka berhasil ditangkap. Yang miris, kasus ini melibatkan pejabat Kementerian Perdagangan yang seharusnya melindungi kebutuhan masyarakat. Belum selesai masalah minyak goreng, masyarakat diberi cobaan lagi dengan datangnya wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku yang diderita oleh hewan ternak, terutama sapi. Sirna sudah status Indonesia sebagai negara bebas PMK. April 2022, wabah penyakit mulut dan kuku menyebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Ratusan ribu hewan ternak terjangkit, puluhan ribu mati, dan belasan ribu harus dipotong. Menurut ahli kesehatan masyarakat veteriner IPB, Denny Widaya Lukman, masifnya jumlah hewan ternak yang tertular disebabkan karakter virus yang sangat mudah menular. Meski mudah menular, Denny memastikan virus PMK tidak menular ke manusia. Untuk mencegah penularan, pemerintah melakukan penguncian wilayah atau lockdown di daerah yang sudah terjangkit PMK. Selain lockdown, pencegahan juga dilakukan dengan melakukan vaksinasi. Pemerintah menyebut dibutuhkan sekitar 28 juta dosis vaksin untuk menanggulangi PMK. Untuk memenuhi kebutuhan vaksin ini, pemerintah mendatangkan dari berbagai negara seperti Prancis, Cina, Brasil, dan Argentina. Untuk pendanaannya, pemerintah menyisihkan dari dana KPCPEN. Hingga 26 Desember 2022, jumlah hewan ternak yang sudah divaksin mencapai lebih dari 9 juta. Dari jutaan yang terjangkit, terdapat 10.572 hewan ternak yang mati. Sementara jumlah hewan ternak yang sembuh mencapai lebih dari 500.000 ekor. Wabah PMK telah memukul industri peternakan tanah air. Tidak hanya kehilangan ternak, pelaku usaha juga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pencegahan hewan yang masih sehat. Demi meringankan beban peternak, pemerintah memberikan bantuan dana senilai 10 juta rupiah untuk setiap ekor hewan ternak yang dipotong paksa. Jelang tutup tahun ini, kini giliran sektor perkebunan yang diberi cobaan. Industri kelapa sawit Indonesia mendapatkan serangan dari Uni Eropa berupa larangan masuknya produk hasil penebangan hutan ke wilayah Uni Eropa. Untuk kesekian kalinya, sawit Indonesia dituding sebagai penyebab deforestasi. Kemudian kalau sawit, katakanlah sawit ya, kalau dari ada kebun yang tidak dari deforestasi, kan bentuknya cairan CPO. Kemudian ada yang dari deforestasi, katakanlah begitu. Kan masuknya nyampur, bagaimana membedakannya? Atau kalau dia sudah jadi minyak goreng, bagaimana membedakannya? Hal-hal teknis ini yang harus dijelaskan oleh Eropa bahwa bagaimana pelaksanaan dari undang-undang itu sendiri. Dan ini mereka belum bisa menjawab. Yang tidak kalah menghebohkan di penghujung tahun ini adalah keputusan Indonesia mengimpor beras. Setelah lebih dari 3 tahun sukses swasembada beras, kini Indonesia harus mengimpor beras ke negara yang bahkan pernah belajar menanam padi ke Indonesia. Ironis, sebagai negara agraris, Indonesia tidak semestinya mengimpor beras. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menjelaskan, pemerintah terpaksa mengimpor beras karena cadangan beras pemerintah menipis. Stok menurun drastis akibat operasi pasar yang gencar saat terjadi kenaikan harga di bulan Agustus. Beras yang dikeluarkan untuk operasi pasar di bulan Agustus melonjak dari yang sebelumnya 30.000 ton per bulan, naik menjadi 200.000 ton per bulan. Budi menegaskan stok cadangan beras pemerintah sangat penting untuk menjaga stabilitas harga beras melalui operasi pasar. Untuk itu, Bulog ditargetkan untuk memiliki setidaknya 1 juta ton beras di gudang. Sayangnya, Bulog tidak berhasil mendapatkan beras dari petani untuk memenuhi target tersebut. Alhasil, pemerintah harus memutuskan impor beras demi mengamankan stok cadangan beras pemerintah. Diputuslah dalam Rakortas itu, ya kita harus menyerap
1 juta, di mana 500.000 itu diserap dari dalam negeri yang dibantu oleh Kementerian Pertanian, 500.000 ton. Ya. Karena apa? Karena Menteri Pertanian itu dengan kegiatannya program serap gabah itu bisa ikut menyerap untuk disuplai ke Bulog. Nah, selain Bulog sendiri tetap melakukan penyerapan di wilayah-wilayah produksi ya. Nah, selain itu untuk 500.000 dari dalam negeri diputuslah dalam Rakortas itu adalah 500.000 backup untuk impor. Meski dilanda banyak cobaan, pemerintah tetap memastikan bahwa stok tahanan pangan tetap aman. Dan ke depan, harga panganlah yang harusnya menjadi fokus utama. Di tengah lonjakan permintaan pada musim liburan dan juga potensi resesi global di tahun depan, pemerintah diharapkan dapat menjaga stabilitas stok makanan agar tidak terjadi kenaikan harga. Demikian rangkaian peristiwa pada sektor pangan dan pertanian, Tim Liputan CNBC Indonesia.